Menju itu kayak semacam potongan dari universitas gitu untuk mahasiswa asing gitu. Mereka bakal lebih respect sama kita gitu karena kita sudah menjelaskan dari awal, karena orang Jepang itu sebenarnya mereka lumayan open gitu untuk hal-hal seperti ini gitu. Anissa, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya dengan Mbak Anissa, gimana sih Mbak Anissa bisa sampai kerja di Jepang, sampai ke pengalaman Mbak Anissa kerja di Jepang. Tapi sebelum itu kita pingin Mbak Anissanya sedikit dong perkenalan diri untuk audiens kita yang nonton video kali ini. Mungkin Mbak boleh tentang Mbaknya tinggal di mana, sudah berapa lama di Jepang, dan kerja di mana misalnya. Silakan Mbak. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Anissa Meliani. Pertama kali ke Jepang tahun 2013. Itu awalnya sekolah bahasa dulu selama 1,5 tahun. Habis itu tahun 2015 masuk kuliah S1 dari 2015. Habis itu lulus, alhamdulillah 2019 langsung lanjut kerja di perusahaan construction. Di bidang manufaktur khususnya untuk kursi. Jadi kita itu bikin kursi teater, stadium gitu, sport hall gitu. Kemarin aku tuh jurusan arsitektur desain gitu ya. Jadi alhamdulillah masuk ke kantor yang berhubungan sama jurusan aku gitu. Terus sekarang aku tuh ada di divisi planning and design. Aku sekarang tinggal di Tokyo. Itu dulu waktu Mbak sekolah dan kuliah di Jepang, waktu pertamanya itu pakai beasiswa atau gimana Mbak? Pas Nihongo Gakko itu alhamdulillah ada yang support gitu ya dari orang tua dan dari kakak juga gitu. Sambil ya buat kehidupan sehari-hari sambil baito juga sih gitu. Jadi ngeringanin lah itu. Waktu kuliah juga tahun pertama masih sendiri, tapi dari tahun kedua itu kan ada namanya menjo ya. Menjo itu kayak semacam potongan dari universitas gitu untuk mahasiswa asing gitu. Jadi kita bisa apply, terus nanti dapat potongan berapa gitu. Itu waktu job hunting-nya itu Mbak, gimana? Maksudnya apakah seperti mahasiswa Jepang lainnya yang job hunting-nya itu periodenya itu ditentukan, kemudian nanti ikut bareng-bareng, ikut Setsumekai misalnya, itu boleh cerita sedikit nggak Pak pengalamannya gimana? Sebenarnya job hunting itu juga awalnya aku tuh bingung, awalnya mau kerja di Jepang apa pulang ya gitu ya. Jadi startnya lumayan agak telat. Orang-orang tuh biasanya dari tahun ketiga kuliah itu tuh semester 6 itu tuh ya semester 6 itu udah mulai kalau di Jepang ya udah mulai cari-cari gitu karena banyak perusahaan yang udah buka pendaftaran. Tapi aku karena bingung, jadi baru masuk cari info itu bulan Maret gitu, tahun awal-awal sebelum masuk tahun keempat. Nah, di situ aku awalnya itu karena belum ada bayangan, ikutnya itu tuh kayak semacam job fair buat mahasiswa asing gitu. Ternyata apa yang aku bayangin, misalnya aku pengen cari bidang yang seperti ini gitu. Ternyata kalau misalnya kita terlalu yang meng-hire mahasiswa asing gitu, kayaknya jadi pilihannya terlalu sedikit gitu, apalagi misalnya kita spesifik ya bidangnya, misalnya kayak aku arsitektur gitu. Nah itu tuh kayak aku pengen memperluas pilihan gitu, jadi mulailah ikut apa namanya website itu ya yang buat cari kerja gitu. Ya udah dari situ ya jadi sembari tahun terakhir kan ya sembari job hunting juga gitu sih kalau aku. Gimana sih cara Mbak menyampaikan misalnya Mbaknya perlu sholat jam sekian, saya juga masih pakai jilbab gitu, dan bagaimana cara Mbak menyampaikannya dan bagaimana respon mereka nih Mbak? Jadi kan tadi ya aku job fair-nya itu ikutnya yang buat foreign foreign student gitu ya. Jadi mereka mungkin udah expect gitu bakal dari banyak mahasiswa yang dari negara mayoritas muslim gitu. Kita tinggal kasih tahu aja gitu, kita muslim atau misalnya kita pakai jilbab itu. Mereka udah tahu lah, udah expect. Tapi kalau untuk perusahaan yang belum tahu, memang kita perlu menyiapkan gitu ya untuk gimana sih cara kita ngejelasin ke mereka. Jadi waktu interview misalnya kan mereka bertanya gitu ya, ada lagi nggak yang mau ditanyain gitu. Nah disitulah kita ngejelasin gitu, saya muslim gitu. Mungkin nanti saat kerja gitu saya minta waktu untuk sholat gitu. Terus misalnya nanti saat misalnya ada acara atau apa gitu, saya nggak bisa ikut minum gitu kan. Jadi dijelasin lah di saat kita interview gitu. Mereka bakal lebih respect sama kita gitu, karena kita sudah menjelaskan dari awal, karena orang Jepang itu sebenarnya mereka lumayan open gitu untuk
hal-hal seperti ini gitu. Waktu disampaikan gitu ya ke atasan gitu, terus yang di divisi aku itu bilang gitu, oh ya udah kalau waktu mah seperlunya kamu gitu. Misalnya nggak harus dijadwalin misalnya jam 4 sampai jam setengah 5 gitu, nggak usah. Kalau perlu langsung aja ke tempat sholat gitu kan. Oh ya alhamdulillah. Kalau siang kan karena kita ada istirahat siang, jadi kita nggak perlu izin. Cuman kalau asar gitu ya, atau misalnya kita kerja sampai maghrib gitu, ya nggak usah izin. Misalnya saya mau sholat dulu gitu. Jadi alhamdulillah langsung aja gitu, hilang 15 menit gitu misalnya. Tapi kitanya juga harus aware gitu. Kitanya juga harus gimana caranya supaya mereka itu nggak nganggep kalau kita kalau muslim nanti harus gini 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 gitu. Jadi gimana ya, kita juga harus memperlihatkan kinerja kita juga, kita sebagai muslim bisa loh nunjukin hasil yang sama atau mungkin lebih dengan orang Jepang. Kira-kira kalau di perusahaannya Mbak itu ada kayak musola gitu atau gimana Mbak? Kalau untuk tempat, alhamdulillah awalnya itu kan jadi ada dikasih kayak ini kamu kalau sholat di sini aja gitu, kayak ada ruangan rapat gitu. Cuman pas beberapa bulan di jalanan ternyata kadang ada waktu jadwal sholat yang bentrok sama rapat gitu. Saat itu kalau nggak salah kayak aku nggak bilang, cuma kayak oh ya udah nanti saya selesai rapat aja sholatnya gitu misalnya, karena kan lagi rapat nggak mungkin diganggu juga gitu. Tapi saat itu mungkin bos aku tahu gitu ya, bos aku lihat gitu, oh nanti kalau misalnya waktunya bentrok gimana gitu. Saat abis itu ada satu kayak semacam apa ya, space yang kosong. Jadi sebenarnya itu bukan gudang, tapi kayak tempat naro-naro gitulah di lantai paling atas gitu. Itu dalam waktu seminggu, masya Allahnya langsung dibersihin, langsung dikasih partisi. Padahal kalau dibilang yang sholat itu di kantor aku cuma aku aja gitu. Ya alhamdulillah juga ya, kemudahan dari Allah juga gitu ya, karena apa ya, ikhtiar kita gitu ya. Kalau sholat itu kan nggak bisa di apa istilahnya, kebutuhan kita gitu ya. Jangan sampai orang tuh nganggep kayak kamu nanti aja sholatnya, atau misalnya nanti 5 menit aja rapat dulu atau gimana gitu. Tapi kita mesti kasih apa istilahnya ya, pengertian atau penjelasan ke mereka kalau dari jam segini kita mesti sholat gitu. Atau nggak misalnya kayak misalnya harus digeser kayak tadi gitu ya di rapat, ya nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, tapi yang penting dalam waktu ini saya harus sholat sekali gitu. Nah itu apa ya, penjelasan atau pengertian yang harus kita kasih tahu dari awal gitu. Jangan pas kita udah masuk baru kita kasih tahu gitu, saya muslim, saya nggak bisa ini gitu. Nah khawatirnya gitu saat kita sudah masuk terus langsung baru bilang gitu, ada beberapa yang kayak kok kamu nggak bilang dari awal sih gitu kan. Nah jadi memang lebih baik gitu kalau saran aku, kalau kita muslim itu dijelasin dari awal gitu.